selalu sehat walafiat, rezeki selalu lancar. Gimana Mas Dono? Kabarmu piye Mas Dono? Baik, Bos. Sehat. Sehat. Kacamatamu anyar. Iya. Bisa Mas minta tolong. Oke. Ada pertanyaan di YouTube. Ya. Bisa membacakan nggak? Engko nek aku sing maca dikira-kira engko ngapusi. Engko nek ra kita mandek sik ya. Iya iya, sih. Nah, ini. Engko digeser piye? Terus ngene dibaca dulu itu. Yang atas. Paling atas saja. Tak geser ke engko. Gimana? Pak, saya mau tanya. Dari Mas siapa? Dari Mas Mas Anas. Ya, Mas Anas. Mas gitu. Anas Pam ya? Ya. Oh. Pak, kalau sapi berak Mm-mm. ada darahnya, sakit kenapa? Oh gitu. Terus gini yang. Nah itu Mas. Adam, Salam. salam dok, kalau mencret campur darah apa obatnya? Weh, mencret campur darah apa obatnya? Ya. Tadi berak ada darah gimana gitu ya? Iya. Satu lagi makanya Mas. Nah itu Mas. Indra Prasetyo. Wah itu pasti ya. Sapi saya mencret Mm-mm. sampai keluar darah, gimana penganganannya? Penanganannya. Jadi gini Mas Dono, udah ini Mas Dono. Ya. Jadi dari Mas Anas, Adam Lana sama Mas Indra Prastia. Ya. Intinya berak darah. Jadi gini Mas Dono. Gini teman-teman semua ya. Ini nanti kalau ada yang lebih bisa menerangkan tolong ditulis di kolom komentar. Ini kan kita ngobrol-ngobrol sambil guyon-guyon. Kalau yang serius nanti di kampus kuliah dokter hewan. Ya ini untuk pemula. Pemula itu saya Mas Dono ya, Ya. untuk Mas Anas dan teman-teman tadi. Jadi berak darah itu ada dua macam Mas Dono. Satu yang bentuk keras, satu yang bentuk cair, mencret. Berarti bentuk keras juga bisa. Nah, berak darah bentuk keras itu gini Mas Dono, teman-teman ya. Jadi kalau sapi atau kambing kekurangan air di musim kemarau, terus makannya rumput-rumput yang kering-kering tua-tua itu, terus kurang air, beraknya keras nanti kotorannya. Atau makan konsentrat juga kurang air. Atau lagi makan yang konsentrat yang terlalu banyak dikasih kalsium. Nah itu beraknya keras. Nah kalau berak keras nanti di saluran pencernaan paling belakang itu namanya rektum, itu nanti mengeras, ngeden kangelan. Ngeden itu apa ya? Mengejan. Nah mengejan terlalu ini akhirnya sampai keluar darah. Nah itu yang berak kotorannya keras. Nah yang berak darah mencret itu karena kalau teori kedokteran itu ada dari pengaruh kimia, pengaruh fisika atau pengaruh biologis. Pengaruh fisika itu fisik. Nah, contoh fisik itu makanan. Dari makanan atau kalau dokter hewan nyuntik sapi itu kan rogo ya, PKB, pemeriksaan kebuntingan, atau pas nyuntik biar bunting itu kan dirogok fisik lah. Yeah. Nah itu kadang-kadang bisa melukai. Nah itu nanti bisa juga berak darah Mas Dono. Nah, nyuntik atau PKB ya. Kemudian fisik juga apa ya, kalau jalan-jalan terlalu jauh, sapi yang ditransportasikan terlalu jauh lama itu bisa juga berak darah. Nah itu konstipasi tadi itu kotorannya ngeras. Nah kimiawi itu biasanya dari pakan itu kimiawi itu contohnya gini Mas Dono, berak darah itu kan racun. Iya. Sapi makan, ada orang ngeracun tikus, kemakan tuh racun tikusnya. Nah itu bisa berak darah. Itu karena kimiawi gitu. Nah pakan tadi juga bisa disebut kimiawi, pakan yang terlalu banyak kalsiumnya. Campuran pakan tadi banyak kapurnya. Kalau kita bikin pakan Mas, Yeah. kapurnya banyak kan, itu nggak bisa berak, ngentel. Nah itu didenke kalau orang mengejan terlalu kuat, jadi berak darah, tapi nggak kental, nggak encer, tapi itu kental. Nah berak darah lagi tadi kimia ya, fisik sudah, kimia, biologis itu berak darah karena penyakit infeksi, bisa karena virus, yaitu virus BPD.
bovin viral diare. Nah itu beraknya cair, kadang-kadang hitam, kadang-kadang merah. Kalau hitam berarti nyerangnya di usus di depan, kalau yang merah berarti di belakang masih kelihatan darahnya. Itu yang karena virus. Karena tantangan biologis yang bakteri itu ada dari bakteri Escherichia coli contohnya salah satunya. Nah itu bisa juga berak darah. Nah dari cacing Esophagus-tomum, cacing gilik itu bisa menjadi berak darah. Kalau cacingnya banyak. Terus dari protozoa, wow kayak ya. Bingung ya Mas ya. Kopean penyakit. Protozoa itu ada Emeria spesies atau Emeria bovis kalau untuk sapi. Itu beraknya juga darah dari koksidia. Nah, ada lagi berak darah tadi apa itu? Oh sudah semua ya, bakteri, virus, protozoa. Oh sudah Mas, 4 aja. Bakteri, virus, parasit, protozoa. Ya ada 4 ini Mas. Jadi tantangan biologi. Jadi tantangan kimia, racun, tantangan fisik itu fisik ya, dirogoh, jalan-jalan. Tantangan biologis itu yang infeksi. Nah biasanya pertanyaannya apa Mas Dono? Cara ngobati ya. Mas Dono kepengen tahu cara ngobati nggak? Ya pengen. Nah itu caranya ngobati Mas Dono. Gampang Mas Dono. Kalau penyebabnya karena kimia ya, racunnya tadi ganti pakan aja, kalau ada racun ya, terus kasih minum yang banyak. Nah kalau racun bisa juga dikasih itu Mas Dono, norit atau tepung karbon. Tepung karbon itu tepung areng. Kalau nggak ada norit, areng itu gepuk. Ini dimasukkan bisa. Nah kemudian kalau fisik dirogoh ya tadi karena sudah terlanjur bleeding atau bleeding berdarah ya dikasih vitamin aja bikompleks biar badannya baik. Nanti kan sembuh sendiri kalau hanya bleeding ini. Nah kemudian yang apa tadi? Kimia sudah ya? Sudah. Ngobatin fisikanya sudah. Yang ngobatin penyakit yang biologis, nah ini biasanya hanya infeksi. Ya tergantung penyakitnya. Kalau penyakitnya virus kan nggak ada obatnya Mas Dono. Ya. Hanya ditolong kalau penyakitnya virus itu kalau kasih bikompleks bisa, kasih B1 bisa. Terus dikasih infus. Kalau bisa infus kan sapi agak susah ya. Tapi bisa. Nah, terus kemudian kalau bakteri Mas Dono ya dikasih antibiotika. Antibiotika itu bisa oksitetrasiklin. Ya banyak antibiotika bisa dipakai, dikasih juga vitamin B1. Kemudian dikasih antihistamin. Nah, kalau berak darahnya atau diare berdarahnya karena koksidia, dikasih antikoksidia. Salah satu contohnya obatnya tuh amprolium. Nah, amprolium juga ditambah B1. Nah, kemudian ditambah infus kalau sudah lemes. Infusnya bisa infus NaCl fisiologis. Nah, kalau lemes banget dikasih infus dextrose gitu. Yang ada gulone. Nah, kemudian berak darah karena cacing. Nah, Mas Dono udah biasa ngobat cacing toh. Nah, itu karena mungkin cacing yang terlalu banyak bisa diobati cacing. Obat cacing ada mebendazole, ada albendazole, ada bupirazin, banyak obat cacing itu bisa dipakai. Nah, itu semua yang punya harus sabar, ya kan? Karena lemas dan harus dijaga. Itu biasanya ini Mas Dono. Kalau nggak hati-hati, kalau beraknya terlalu cair banyak kan bisa ambrol, lemes. Mas Dono pernah diare belum? Ya pernah. Pernah. Lemes nggak Mas Dono? Ya lemes nih. Gitu Mas Dono. Gimana? Kira-kira sudah bisa jawab pertanyaannya Mas Anas dan teman-teman belum Mas? Tidak. Kira-kira Mas Dono kalau sapinya berak darah gimana? Mau diobatin dia panggil dokter hewan aja? Ya panggil aja kok. Nggak usah pusing ya? Nggak bisa kok. Nah ini kan untuk gambaran Mas Dono. Jadi kira-kira teman-teman tuh kalau berak darahnya hanya karena tadi fisik sama kimia kan nggak perlu panggil dokter hewan. Tapi kalau berak darahnya karena
tantangan atau faktor biologis yang infeksius, nah yang perlu infus karena agak susah yang infusnya kan, obatnya juga susah nyarinya. Nah itu sebaiknya panggil dokter hewan. Itu ya Mas Dono ya. Ya. Itu teman-teman, semoga ini bermanfaat. Nah kalau ada koreksi dari teman-teman, mungkin ini dianggap kurang sempurna atau salah, tolong ditulis di kolom komentar. Karena kita ini hanya manusia biasa Mas Dono, ada salahnya Mas Dono. Nah moga teman-teman bisa atau mau memberi koreksi atau memberi tambahan. Oke, semoga semua sehat, rezeki lancar, dimana saja dilindungi Allah dan Indonesia menjadi lebih baik.